Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Selamat datang di channel YouTube Rahayu Ambarwati. SDN Rancang 1, Tambak Rejo, Bojonegoro. Video pembelajaran kelas 5. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Anak-anak hebat, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem. 2. Siswa mampu memahami satuan-satuan penyusun ekosistem. 3. Siswa mampu menyebutkan macam-macam ekosistem. 4. Siswa mampu menyebutkan komponen-komponen penyusun ekosistem. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.5. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator 3.5.1. Mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. 4.5.1. Membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pengertian ekosistem. Anak-anak hebat, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem juga disebut sistem lingkungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Satuan ekosistem. Satuan ekosistem terdiri atas 3 macam, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang menempati suatu wilayah atau habitat. Sedangkan populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Sedangkan komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Macam-macam ekosistem. Anak-anak hebat, ekosistem dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami. Ekosistem alami adalah suatu ekosistem yang dibentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra.
Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Berikut ini ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Selanjutnya ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup pada ekosistem ini. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Ekosistem buatan contohnya sawah, bendungan, waduk, dan kolam. Komponen penyusun ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati yang meliputi komponen fisik dan kimia. Contohnya tanah, air, matahari, udara, dan energi. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Hubungan antar komponen ekosistem. Yang pertama, hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misal, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik, yaitu tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan. Tanah menjadi subur
Tetapi apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat bertahan sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan menjadi tandus. Yang kedua, hubungan antara komponen biotik dengan komponen biotik. Di antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang hidup tanpa makhluk lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. Interaksi ekosistem. Rantai makanan. Nah, berikut ini adalah gambar rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Dari produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Nah, berikut ini ya gambarnya anak-anak. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Demikian anak-anak materi hari ini. Selalu semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.